Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam dok. Perkenalkan Bu, saya dengan Dokter Tami yang sedang berjaga di Poli pada saat ini. Kalau boleh tahu Bu, dengan Ibu siapa? Suci dok. Ibu Suci umurnya berapa tahun Bu? 30 tahun dok. 30 tahun di Bu. Kalau boleh tahu Bu, alamatnya di mana Bu? Jatie dok. Oh, di Jatie. Kalau boleh tahu pekerjaannya sehari-hari apa Bu? PNS dok. Oh, PNS di Bu. Jadi apakah ada yang bisa saya bantu Bu terkait dengan keluhan-keluhan yang Ibu rasakan? Iya dok, lagi diabetes mellitus dok, dan sekarang mau periksa gula darahku dok. Oh, mau pemeriksaan gula darah di Bu? Iya dok. Jadi bagaimana Bu? Kan kalau pemeriksaan gula darah itu Ibu harus diambil darah kapilernya terlebih dahulu untuk diperiksa kadar glukosa darahnya Ibu. Jadi bagaimana Bu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Iya baik Bu. Keterampilan pemeriksaan glukosa darah dengan menggunakan sampel kapiler merupakan suatu sarana yang diperlukan untuk melakukan screening atau pemantauan terkait dengan penyakit diabetes mellitus. Nah, untuk penegakan diagnosisnya, biasanya kita membutuhkan sampel serum atau sampel plasma yang diambil dari darah vena. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan hasil glukosa darah dengan cepat. Nah, adapun tahap-tahap yang harus kita lakukan untuk melakukan pemeriksaan glukosa darah, yaitu yang pertama ada tahap pra-analitik. Jadi pada tahap pra-analitik ini berbagai persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu persiapan pasien. Jadi persiapan pasien ini ada 4. Yang pertama yaitu persiapan pasien GDP atau pemeriksaan gula darah puasa. Jadi pada pemeriksaan GDP ini kita meminta pasien untuk melakukan puasa selama 8 sampai 12 jam. Kemudian setelah itu kita meminta pasien untuk tidak mengkonsumsi obat terlebih dahulu. Namun apabila ada obat yang diberikan, bisa kita tulis pada formulir permintaan tes. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan GD2-PP. Jadi pada pemeriksaan GD2-PP ini biasanya kita mengambil sampel kapiler pasien, darah kapiler pasien setelah 2 jam pembebanan atau 2 jam setelah makan yang biasanya mengandung kurang lebih 100 gram karbohidrat. Selanjutnya yaitu pada pemeriksaan gula darah sewaktu tidak ada persiapan khusus. Kemudian pada pemeriksaan TTGO, jadi kita biasanya meminta pasien untuk meminum suatu larutan yang terdiri dari 75 gram glukosa, kemudian kita campur ke dalam 250 ml air, lalu kita habiskan selama kurang lebih 5 menit. Selanjutnya yaitu adapun persiapan sampel. Jadi persiapan sampel itu tidak ada persiapan khusus, namun apabila kita ingin mengambil sampel tersebut, alangkah baiknya kita mengambil pada saat pagi hari, karena pada saat pagi hari itu tingkat glukosa darah yang variabelnya itu diural. Namun apabila kita mengambil pada sore hari, biasanya itu kadar glukosa darah rendah. Jadi biasanya kadar beberapa kasus diagnosis tidak beberapa kasus diabetes mellitus tidak terdiagnosis. Selanjutnya yaitu metode tes. Jadi biasanya kita melakukan dengan cara metode enzimatik dengan menggunakan glukosa oksidase. Nah, selanjutnya yaitu persiapan alat dan bahan. Jadi persiapan alat dan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama ada kapas alkohol, kemudian yang kedua ada glukosameter dengan stripnya, kemudian kita juga ada lancet, kemudian ada handscoon, dan kita juga membutuhkan darah kapiler. Namun sebelum melakukan tahap pemeriksaan gula darah, sebaiknya kita melakukan sanitasi tangan terlebih dahulu
lalu menggunakan handscoon. Setelah kita melakukan sanitasi tangan, lalu memakai handscoon, selanjutnya yaitu kita menyiapkan alat glukosameter. Kemudian ada juga stripnya, kita masukkan ke dalam alat glukosameter pada tempat yang telah disediakan. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya, untuk pengambilan darah kapiler, biasanya kita mengambil pada jari kedua, ketiga, dan keempat pada pasien. Nah, selanjutnya yaitu untuk pengambilan darah kapiler, kita bisa membersihkan jari pasien terlebih dahulu dengan menggunakan kapas alkohol. Kita biarkan hingga mengering. Setelah itu, apabila telah mengering, kita bisa mengambil darah kapiler pasien dengan cara menusukkan lancet pada jari kedua atau ketiga atau jari keempat pada pasien. Contohnya seperti ini. Nah, apabila darah kapiler telah keluar, apabila darah kapiler telah keluar, selanjutnya kita serap darah tersebut ke dalam strip pada bagian tertentu untuk menyerap darah pasien. Nah, apabila kira-kira telah darah kapiler pasien telah terserap semua, kemudian otomatis glukosameter terhitung glukosa darah pasien. Selanjutnya yaitu apabila telah melakukan pemeriksaan glukosa darah, sebaiknya alat-alat yang telah kita gunakan seperti strip dan kapas alkohol, kemudian kita buang di tempat sampah yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu kita melepas handscoon. Kemudian kita buang juga ke tempat sampah medis. Lalu kita sanitasi tangan kembali. Selanjutnya yaitu tahap pasca analtik. Jadi pada tahap pasca analtik ini terdapat berbagai nilai rujukan. Jadi yang pertama itu GDS. Apabila kita menggunakan sampel plasma vena, nilai normalnya itu kurang dari 110. Kemudian belum tentu diabetes itu 110 sampai 199. Kemudian dikatakan diabetes itu apabila lebih dari 200. Kemudian apabila kita menggunakan darah kapiler, dikatakan normal itu apabila kurang dari 90. Kemudian belum tentu diabetes itu 90 sampai 199. Kemudian dikatakan diabetes itu apabila nilainya lebih dari 200. Kemudian untuk pemeriksaan gula darah puasa atau GDP, apabila kita menggunakan plasma vena, nilainya itu kurang dari normalnya itu kurang dari 110. Kemudian nilai belum tentu diabetes itu 110 sampai 125. Kemudian diabetes itu lebih dari 126. Kemudian apabila kita menggunakan darah kapiler pada pemeriksaan GDP, nilai normalnya itu kurang dari 90. Kemudian belum tentu diabetes itu 90 sampai 109. Kemudian sudah dipastikan diabetes apabila lebih dari atau sama dengan 110. Kemudian untuk pemeriksaan GD2PP, apabila kita menggunakan sampel plasma vena, biasanya itu nilai normalnya kurang dari 140. Kemudian belum tentu diabetes itu 140 sampai 200. Kemudian sudah dikatakan diabetes apabila nilainya lebih dari 200. Kemudian apabila kita menggunakan sampel darah kapiler,
biasanya nilai normalnya itu kurang dari 100 120, kemudian belum pasti diabetes itu 120 sampai 200, kemudian sudah dikatakan diabetes apabila nilainya lebih dari 200.